Siang, Ocha. Ya, Kak. Oke, udah masuk ya, Ocha? Iya, Kak. Sekolahnya masih offline? Udah sempat PTM, Kak, tapi offline lagi. Oh, online. Online lagi. Oh iya, karena ini ya, karena apa? Ada kasus lagi ya. Iya, Kak. Oh ya udah. Ini materinya udah dibahas sama guru Ocha, termodinamika. Materinya udah dibahas sama guru Ocha ya? Apa belum? Kak. Udah. Oke. Udah. Oke. Ya udah, kita mulai ya belajarnya ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ocha, kabarnya gimana? Sehat? Iya, Kak. Baik. Baik ya. Semoga nanti di semester kedua ini makin baik ke depannya ya, makin semangat belajar, makin baik dalam segala hal. Pokoknya Ocha. Oke, kita sekarang bahas termodinamika ya. Tulisan kakak kebaca kan, Cak? Baca, Kak. Ya. Nah, jadi termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Jadi ngebahas tentang perubahan energi. Membahas tentang perubahan energi. Nah, umumnya di sini energinya ini adalah energi panas yang diubah ke bentuk yang lain. Ya. Nah, nanti di termodinamika ini ada beberapa besaran yang akan menjadi titik fokus, ya, yaitu ada tekanan, ada volume, dan ada suhu. Ini jadi P, P, T. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sebab-sebabnya. Yang pertama ada proses-proses termodinamika. Ada berapa, Cak, yang Ocha tahu? Dua, Kak. Apa, Cak? Dua, Kak. Atau tiga gitu. 3. Nggak kurang. Iya. Kayaknya sih. Ada 4, Cak. Apa aja coba? Eh, yang isokorik, isobarik, adiabatik itu. Ya, satunya? Kurang satu lagi. Apa ya? Iso, Thermal. ya. Nah, itu jadi ada 4 ya. Oke, kita Iya, bahas Kak. dulu satu-satu. Ada proses isobarik. Nah, isobarik ini adalah proses termodinamika yang berjalan pada keadaan tekanan tetap ya. Tekanan tetap. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan, di sini dia punya grafik PV. Ini tekanan, ini volume. Tekanannya tetap,
Jadi misalkan benda awalnya punya volume di sini. Ini V1, tekanannya tetap. Nah, ini V2. Nah, jadi gitu ya. Tekanannya sebesar P tetap gitu. Tetapi volumenya berubah. Nah, nanti garis panahnya ini bisa menuju ke kanan, artinya mengembang, atau menuju ke kiri, artinya dia mengempis, ya, mengkerut. Nah, sehingga ada persamaan, kalau Ocha masih ingat di teori kinetik gas kan ada tuh yang hukum-hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Kan PV per T sama dengan konstan ya. Nah, berarti kalau misalkan ada dua keadaan, ini bakal menjadi P1 V1 per T1 akan sama dengan P2 V2 per T2 ya. Nah, kita gunakan ini untuk proses-proses di termodinamika. Ya, di sini kalau tekanannya tetap, berarti kita coret besaran P-nya nih di sini nih, P1 sama P2-nya kita coret Ocha. Sehingga menjadi rumusnya menjadi V1 per T1 akan sama dengan V2 per T2. Gitu, Ocha. Bisa dipahami Ocha ya? Nah, ini rumus yang pertama. Nah, terus di isobarik juga punya yang namanya kerja, ya, punya kerja atau usaha. Usaha di proses isobarik, rumusnya adalah W sama dengan P dikali delta V. Ya. Nah, di sini P-nya tetap ya, si V-nya berubah. Nah, delta V-nya adalah, lihat tanda panahnya ya, yang ditunjuk tanda panah terakhir, berarti di sini V2 dikurang V1. Gitu. Nanti kalau misalkan yang ditunjuk panahnya V1, berarti jadi V1 min V2 gitu. Jadi mengikuti tanda panahnya ya, siapa yang di depannya ini. Oke, ini yang proses isobarik. Coba di sini kita tulis dulu satuannya ya. Tekanan satuannya apa, Cak? Yang SI? Beda. Apa? Pascal. Pascal, ya. Pascal, volume? Volume. Hah? Volume juga. Volume satuannya meter kubik ya? Oh iya. Suhunya dalam Kelvin gitu. Nah, nanti W di sini satuannya Joule ya berarti ya. Oke, ini yang isobarik. Yang kedua ada isohorik. Nah, kalau isohorik proses termodinamika yang terjadi pada volume tetap ya, sekarang volume tetap. Nah, kalau digambarkan dalam grafik PV, ini P, ini V. Nah, ini jadi gini ya, ini P awalnya. P0, ini P akhirnya. P, ya. Ini V-nya tetap ya, V gitu.
Nah, sehingga kalau kita kembalikan di hukum Boyle-Gay-Lussac, kalau misalkan volumenya tetap, berarti kita coret besaran V-nya nih, V1 sama V2-nya dicoret ya. Sehingga yang tersisa adalah P1, T1, dan P2, T2 ya. Sehingga rumusnya jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gitu. Baca. Nah, terus kalau mencari usaha, nah usaha di isohorik, ada nilainya nggak, Cak? Ada, Kak. Apa? Nggak ada. Ya, nggak ada ya. W-nya bernilai 0. Karena di sini gasnya itu dia volumenya tetap gitu ya, tidak berubah volume. Artinya kalau misalkan suatu sistem dia tidak memiliki perubahan volume, maka usahanya sama dengan 0 gitu. Jadi W-nya sama dengan 0. Sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak, Cak? Ada, Kak. Belum ada. Lanjut ya. Oke, yang ketiga ada proses isotermik. Isotermik apanya yang tetap, Cak? Suhu. Ya, suhunya tetap. Suhu tetap. Nah, suhunya tetap. Terus kalau misalkan kita gambarkan di grafik PV, di sini garisnya bukan garis lurus lagi ya, bukan kayak gini nih, bukan garis lurus lagi, tapi dia grafiknya garisnya garis landai. Nah, gitu. Ini dia jadi ada ada perubahan V dan ada perubahan P ya. Yang tetap itu kan suhunya. Punya V1, punya V2. Nah, sehingga persamaannya jadi gimana nih? Berarti kalau T-nya tetap, berarti persamaannya tinggal P1V1 sama dengan P2V2 ya, Cak? P1V1 sama dengan P2V2. Untuk usahanya sendiri, rumus W-nya adalah NRT ln V2 per V1. Ini tanda panahnya arahnya ke bawah. Ini ln nanti Oce bisa pakai bantuan kalkulator ya, kalau misalkan nggak diketahui di soal ln berapanya gitu. Karena dia nggak bisa dihitung manual ya, perlu bantuan kalkulator. Nah, di sini ada besaran yang baru ya, yang sebelumnya nggak ada, itu ada N. N itu adalah 0. Ya. Rumus mol, Ocha masih ingat? Rumus mol masih ingat nggak, Cak?
per ampere bukan? Apa? Bukan per ampere. Apa, Cak? Kurang jelas, maaf. Per ampere, Kak. Ya, gram per mr ya. Iya, Kak. Bisa gram per mr atau jumlah partikel per bilangan Avogadro ya. Terus ada R, R-nya itu nilai tetapan 8,31 Joule per mol, Kak. Nah, udah. Suara kakak kedengaran nggak, Cak? Halo? Jelas ya suara kakak ya? Tapi Oke. sempat putus-putus, Kak. Oh, sempat keputus-putus. Tapi sekarang udah jelas belum suaranya? Udah, Kak. Udah. Oke, sip. Lanjut ya, yang terakhir. Proses apa, Cak? Isobarik. Kebalik tadi udah ya. Hmm, Adiabatik ya? iya, Kak. Adiabatik. Nah, adiabatik di sini adalah proses termodinamika yang berlangsung dengan tidak ada kalor masuk dan keluar dari sistem. Ya, jadi tidak ada pertukaran kalor dari sistemnya. Tidak ada pertukaran kalor dari sistem. Jadi kalau misalkan diibaratkan sama suatu wadah, wadahnya ini benar-benar terisolasi ya. Tidak ada celah, sehingga panas yang ada di dalam ini akan tetap panasnya. Ya, nggak akan jadi dingin ya, karena di sini wadahnya benar-benar rapat. Jadi tidak ada pertukaran kalor dari dalam keluar atau dari luar ke dalam gitu. Jadi di sini bisa diambil persamaannya, Q-nya sama dengan 0. Ya. Untuk persamaannya itu adalah P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Ya. Nah, ini bisa digabungin ya, Cak. Jadinya P1 per P2 sama dengan V2 per V1 pangkat gamma. Ini untuk mempermudah kita gabungkan sesuai besarannya. P sama P, V sama V. Nah, terus yang kedua ada T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Ya. Atau kita bisa tuliskan juga jadi T1 per T2 sama dengan V2 per V1 pangkat gamma min 1. Gitu. Nah, apa gamma? Gamma itu adalah koefisien Laplace. Nah,
biasanya nilainya 1,4 gamma ini. Nilainya 1,4 untuk gas diatomik. Tapi biasanya nanti diketahui kok di soal kok nilai gamanya berapa. Ya. Kalau misalkan nggak diketahui, pakai yang ini aja. Nah, untuk grafiknya, adiabatik ini dia mirip seperti isotermik, tetapi lebih curam. Ini kan landai, ya. Yang ini landai. Nanti kalau adiabatik lebih curam. Itu. Jadi ini ada dua rumus. Nah, untuk mencari usahanya di proses adiabatik, rumusnya adalah W sama dengan 1 per gamma min 1 dalam kurung P2 V2 min P1 V1. P2 V2 min P1 V1. Gitu. Ini ada pertanyaan dulu nggak, Oca? Dari 4 proses ini? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke hukum satu termo. Hukum termodinamika. Ini kalau di SMA yang dibahas ada 2 hukum ya. Hukum satu termo dan ada hukum 2 termo nanti. Nah, hukum satu termo ini menyatakan kalau energi itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan, tetapi bisa diubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya. Jadi berbicara tentang kekekalan energi ya. Kekekalan energi. Maksudnya nggak stabil ya. Energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan tapi bisa diubah bentuk. Nah, di sini ada persamaannya. Rumusnya adalah delta U sama dengan Q min W. Ya, di mana delta U ini adalah perubahan energi dalam. Bisa. Itu nggak ada di sini. Pakai yang mana? Pakai jaringan siapa ini? Yang mana ini? Bukan tanda panah. Enggak, sebelah kiri 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 kiri. Nah itu. Nah itu. Mana kemana itu? Dulu ada. Berapa nih? Biasa nama dulu.
Itu duduk di atas. Enggak, duduk naik. Duduk di sana. Duduk di sana. Ya. Plus lagi plus. Dia progres juga. Kalau zoom ini bukan zoom. Besarin dulu. Share screen. Ini. Langsung share. Baca, udah kedengaran lagi suaranya ya? Udah, Kak. Oke, maaf ya, tadi ada gangguan sinyal nih. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada delta U perubahan energi dalam, satuannya adalah joule, ada Q, itu kalor, satuannya juga joule, dan ada W, itu adalah usaha. Ya, satuannya joule. Nah, nanti nilai Q-nya ini bisa positif negatif. Begitupun W-nya juga bisa positif negatif. Ya, jadi rumus ini nggak mutlak Q min W. Tapi bisa jadi nanti Q plus W, min Q plus W, min Q min W gitu. Nah, nanti punya arti masing-masing. Ya. Nah, di mana kalau misalkan nilai Q positif, artinya kalor ditambahkan ke sistem. Ditambahkan ke sistem. Atau sistem menyerap kalor ya, bahasa lainnya ya. Pakai ini aja deh. Nah, kayak gitu. Nah, ini misalkan jadi sistem menyerap kalor kalau yang ininya sistem melepas kalor. Ya. Kalau misalkan W nilainya positif, itu ketika sistem melakukan kerja kalau negatif itu ketika sistem dikenai kerja oleh lingkungan. Nah, sedangkan delta U sendiri, kalau positif artinya dia bertambah energi dalamnya, kalau negatif artinya dia berkurang energi dalamnya. Gitu ya. Nah, nanti rumus ini bisa kita masukkan, delta U min W bisa kita masukkan ke 4 proses ini. Bentar, ini dikit satu, dua. Nah, berarti kalau misalkan di sini, kalau di sini jadinya apa, Cak? Delta U sama dengan apa? Sama dengan Q min P kali delta V ya? Ya kan? Iya, Kak. Kalau di sini berarti delta U sama dengan Q min 0. Berarti delta U sama dengan Q ya. Delta U sama dengan Q. Jadi kalau misalkan diketahui di soal prosesnya isohorik, kalornya 5.000 Joule, berarti itu juga adalah delta U-nya. Ya. Atau kalau misalkan nilai Q-nya nggak diketahui di soal, mencari delta U di proses isohorik juga bisa pakai rumus ini ya. Delta U sama dengan NR delta T. Ini pernah kan ya di teori kinetik gas ya, Cak? Gitu. Nah, kalau di sini, kalau di isotermik berarti delta U sama dengan Q min W.
W-nya apa? Masukin nih ini ya. Nanti. Nah, terus kalau misalkan di sini di adiabatik, delta U sama dengan Q min W, Q-nya 0 ya. Berarti jadinya delta U sama dengan 0 min W, berarti delta U sama dengan min W. Nah, ini dinegatifkan aja berarti. Nanti hasil ini dinegatifkan jadi delta U-nya ya. Gitu, Cak. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, lanjut. Ini hukum satu termo. Oke, lanjut sekarang ke hukum dua termo. Nah, ini baru tentang siklus Carnot. Tentang mesin Carnot. Nah, jadi mesin Carnot ini bisa mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Mekanik itu kan gerak ya. Mengubah energi panas jadi gerak. Nah, ini di hukum dua termo, ini maksudnya bukan siklus mesin. Nanti aplikasinya itu ke mesin Carnot sama mesin pendingin ya. Ada mesin pendingin. Oke, kita bahas satu-satu. Yang mesin Carnot. Nah, jadi penggambarannya ada ini namanya reservoir panas atau tempat penerimaan panas. Ini ada reservoir dingin. Nah, dia menerima panas sebesar Q1. Jadi di sini punya panas sebesar Q1. Di sini dia sudah melepas panas ya, sehingga punya kalor Q2 ya. Nah, di Q1 sama Q2 masing-masing punya suhu ya. Ada T1, ada T2. Ya. Nah, di mesin Carnot ini energi panasnya mengalir dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Jadi aliran panasnya itu normal ya, dari panas ke dingin. Kan kalau panas itu kan emang akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah kan. Nah, sehingga mesin ini dapat melakukan kerja. Nah, melakukan kerja ini tandanya kayak gini. W. Ya. Nah, nanti di mesin Carnot yang bisa kita hitung adalah berapakah kerjanya. Nah, untuk mencari kerja sendiri, W rumusnya adalah panas yang masuk dikurangi panas yang keluar. Atau Q1 itu kalori yang diserap ya, ini kalori yang diserap, yang kedua itu kalori yang dilepas. Yang pertama ini, W sama dengan Q1 min Q2. Terus bisa kita hitung juga efisiensi mesinnya. Rumusnya adalah usaha per masukan. Masukannya kan Q1 ya, kali 100%. Bisa kita ubah. Jadi Q1
min Q2 per Q1 kali 100%. Nah, ini jadi 1 min Q2 per Q1 ya. Ini kan Q1 per Q1 kan jadinya 1 ya. Gitu. Nah, jadi ada beberapa rumus nih. Oca bisa pakai yang ini atau nanti rumus akhir yang ini. Ya. Nah, di mesin Carnot juga di sini terjadi apa namanya? Berbanding lurus ya antara kalor dengan suhu. Bentar ya, Ca. Nah, antara panas dan suhu itu dia berbanding lurus. Jadi, kalau kita bikin perbandingan Q1 per Q2 akan sama dengan T1 per T2. Nah, ini berlaku juga ya. Nah, sehingga rumus ini juga bisa diubah. Q2 per Q1, berarti jadinya T2 per T1 ya. Jadi 1 min T2 per T1 dikali 100%. Gitu, Cak. Ini beberapa rumus di mesin Carnot. Ada yang mau ditanya, Cak? Ada yang mau ditanyain, Ocha? Belum? Itu. Oke, satu lagi ya. Ini langsung di satu bab selesai. Ada mesin pendingin. Nah, kalau mesin pendingin, ini berkebalikan nih sama mesin Carnot nih. Jadi aliran panasnya itu dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Nah, ibarat air terjun, itu dia mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Sehingga harus dibantu oleh kerja dari lingkungan. Karena dia nggak bisa berjalan begitu saja gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Nah, kalau ini kan mesin Carnot itu kan bekerja seperti sewajarnya kan, normal kan, dari tempat yang panas ke tempat yang dingin kan, sehingga dia bisa melakukan kerja. Nah, kalau mesin pendingin itu sebaliknya gitu. Jadi di sini ada Q1 T1, ada Q2 T2. Nah, aliran panasnya dari bawah ke atas sehingga dia perlu kerja dari luar ya. Tapi rumus-rumusnya mirip. W-nya adalah Q1 min Q2 ya. Nah, untuk mencari efisiensinya, kalau di mesin pendingin itu istilahnya adalah koefisien performansi ya, atau Q2 per W ya. Bisa kita ubah jadi Q1 min Q2 ya. Nah, ini juga berlaku kesetaraan antara Q sama T. Jadi ini berlaku Q1 per Q2
sama dengan T1 per T2 ya. Jadi bisa kita ubah juga Kp-nya menjadi T2 per T1 min T2. Gitu Ocha, mesin pendingin. Ada pertanyaan sampai sini Ocha? Belum, Kak. Belum ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke soal. Windows sama arah sebelah kiri, sebagai arah sebagai meja kiri. Nah, ya lebih yang di board ini tombol Windows sebelah kanan, ntar juga klik itu tombol Windows di tempat board ini. Nah, di bawahnya itu ya. Nah itu deh, klik yang soal. Ya, Ocha, kita bahas soal ya. Ini permulaan apa dulu. Nanti selanjutnya sambil Ocha ngerjain ya. Oke. Oke, Cak. Yang pertama, suatu gas memiliki volume awal 2 dipanaskan dengan kondisi isobaris. Berarti di sini P-nya tetap ya. Hingga volume akhirnya menjadi 4,5. Tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Berarti ditulis dulu nih yang diketahui. Ini ada V0, ada 2, terus ada, atau jangan V0 ya, ini V1 aja ya. Lihat saya, aduh tulisannya banget nih. V1 sama dengan 2 meter kubik, V2 sama dengan 4,5 meter kubik. Nah, terus ada P. P-nya satuannya apa tadi, Cak? Satuan yang SI-nya P. Pascal, Kak. Ya, berarti harus diubah dulu ya. Jadi, berapa nih? 2,02 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, berarti yang ditanya WI-nya rumusnya apa, Cak, di proses isobarik? Apa rumusnya, Cak? W sama dengan P dikali delta V ya. Berarti 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali berapa? 4,5 dikurang 2 ya. Berapa nih, Cak?
Berapa Cak hasilnya, Cak? 2,02 dikali 2,5. Lima koma nol lima, Kak. 5,05 ya. Iya, Kak. Kali 10⁵ Joule. Gitu. Oke, nomor 1 udah. Lanjut. Coba Ocha kerjain dulu nomor 2 ya. Nanti kita bahas bareng. Sok, coba nomor 2 ya, Ca ya. Iya, Kak. Udah dapet, Ca. 20 bukan, Kak? 120. Kakak dapetnya 60. Nyari V2-nya dulu kan ya?
V2-nya berapa Ocha dapetnya? V2-nya dapat berapa, Cak? Halo, Cak. Ya Kak, bentar. Oke. Kak. Heeh. 8 Kak, 4,8. 4,8. Oh, Bukan 1,8. T2-nya, T1, T2-nya udah diubah ke Kelvin belum? oh belum. Nah, itu coba diubah dulu ke Kelvin ya. Tambah 273. Iya Kak, jadi 1,8. 1,8 ya. Oke, coba cari W-nya, Cak.
60 Kak jadinya. 60 ya, bener ya? Oke, 60 kilojoule. Jadi di sini kita nyari V2-nya dulu ya. V2-nya dari rumus yang V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ya. Oke, lanjut yang nomor 3, Cak. Nomor 3 yang ditanya usaha yang dilakukan gas helium dari proses suhu tetap, berarti isotermik ya. Ini tulisannya 2000 per 693 ya, baca. Iya Kak. Hmm.
Udah dapat Ocha? Kak, bentar. Oke. Kayaknya jangan lupa dirubah ke Kelvin ya Ocha. Sama volumenya juga diubah tuh. Dia masih liter, diubah ke meter kubik ya. Berat 2,5 kali 10 pangkat min 3. Karena liter itu kan desimeter kubik ya. Iya, Kak. Hmm. Ini nanti ngitungnya pakai kalkulator aja, Cak, karena angka-angkanya tidak bersahabat. Oke, Kak. Ini prosesnya isotermik.
Udah dapat Ocha? Dapatnya 9976,8 kan. Oh, beda nih sama hitungan kakak nih. Coba Ocha kayak gini nggak? Enggak Kak. Eh, Coba samain. Yang beda di mananya? itu V-nya nggak dimasukin. V2 per V1 ya? 5 kali 10 pangkat min 3 per 2,5 kali 10 pangkat min 3. Jadinya ln 2 kan ya? Ln 2 itu 0,693. Mau 693 kan Cak ya? Nah ini kakak coret nih nolnya 3 sama ini nih. Jadi kan bukan 0,693 lagi ya. Jadi 693. Nah 693 sama 693 dicoret. Nah berarti kan sisanya tinggal angka-angka 2 dikali 8,314 dikali 300 kan ya? Ya enggak? Oke Kak. Soalnya aku ini V-nya dimasukin. V. V. Oh, V2 per V1-nya dimasukin. Iya. Ini kan hasilnya V2 per V1 jadinya 2 kan? Ln 2 kan? Iya Kak. Nah, oke. Coba hasilnya jadi sama nggak nih, Cak? Kakak dapatnya 4.988,4. Sama nggak? Sama Kak udah. Sama ya, Cak. Iya Kak. Oke. Lanjut nomor 4. Nah, tentang mesin Carnot nih. Coba. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi. Suhu tinggi itu T berapa? T1 ya? T1 600. Terus menyerap kalor 600 Joule. Berarti Q1. Oh. Yes. Ada T1. Ada Q1. Ada T2. Yang ditanyakan itu adalah W. Rumus W apa, Cak? W sama dengan W sama dengan Q1 min Q2 ya. Nah, ini kan Q2-nya belum ada. Q2-nya belum ada. Nanti Ocha cari dulu Q2-nya dari rumus ini. Yang Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Gitu, Ocha.
nyari keduanya dulu ya, Cak ya. Ocha lagi di mana sekarang? Masih di Surabaya. Iya, Kak. Apa? Masih di Surabaya. Oh, Masih di masih. Surabaya. Oh, heeh. Ini nggak mendung nggak di sana? Sering hujan nggak? Enggak sih. Panas? Enggak juga. Apa? Gelap aja sih. Cuman enggak hujan. Oh, heeh. Di daerah sini mendung banget nih, Depok. Ah, Depok mendung banget. Berarti waktu sekolah offline, Ocha pulang ke Tangerang. ke Bekasi, Kak. Oh iya, Bekasi maksudnya. Terus ke Surabaya lagi gitu. Iya. Malah berapa minggu sekolah offline-nya? 1 minggu lewat sehari. Habis itu dibalikin lagi. Bentar banget ya, Cak. Iya. Selama SMA baru baru seminggu sehari itu masuk. Iya. Ya ampun. Dapat C2-nya, Ocha.
900, Kak. Keduanya 400. W-nya jadi W-nya jadi berapa, Cak? 300. 600 kurang 400. Bukannya 900 ya, Kak? Apa? 900, bukan 900. Keduanya 900. Bukannya 400. Bentar ya. Iya deh, 400, Kak. Ya kan, benar kan? Oke, jadi W-nya dapat 200 ya. Karena Q2 per 600 sama dengan 600, enggak. Jadi ini 600 kurang 400. W-nya jadi 200 Joule ya. Oke. Lanjut baca. Nomor 5. Nomor 5. Coba kita bahas bareng ya. Nomor 5, diagram PV dari gas helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti gambar. Nah, usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC sebesar, nah ini kan ABC ya. Nah, AB itu kan prosesnya isohorik, di mana isohorik W-nya itu 0. Berarti ini diabaikan W-nya ya. Nah, terus WBC itu adalah P kali delta V. Jadi kita hanya menghitung yang BC doang ya. Ininya apa namanya? W-nya. Jadi sebenarnya W total itu adalah WAB ditambah WBC. Cuma WAB kan W isohorik jadi 0 ditambah P kali delta V ya. Berarti tinggal P-nya itu adalah yang 2 kali 10⁵ ya. Ini ya. Cak. Delta V-nya arahnya ke C, berarti di sini 3,5 dikurang 1,5. Nah, berarti berapa ini? 2 ya. 2 kali 2, 4 kali 10⁵ Joule. Gitu. Nah, nanti catatan nih, Cak. Misalkan ada gambarnya kayak gini nih. Nah, ini ada gambar grafiknya membentuk sebuah bangun ABCD. Nah, terus ditanya berapakah W-nya? Maka W itu adalah luas bangun yang diarsir nih. Ya. Ini cara cepatnya ya, Ocha. Itu semua grafiknya ya, Kak? Semua Iya. grafik. Pokoknya yang ada luasnya itu W-nya gitu. Iya, heeh. Nah, Oke. nah, nanti kalau misalkan grafiknya cuma kayak gini nih, cuma garis doang, misalkan kayak gini, set gitu doang. Nah, nanti W-nya adalah luas yang di bawah garisnya berarti. Nah, ini kita tarik garis ke bawah. Nah, ini kan trapesium ya. Nah, ya udah berarti apa namanya? W-nya yang ini gitu.
Jadi W adalah luas bangun di bawah garis. Jadi ada dua tipe ya, Cak. Ada yang dia membentuk bangun, ada yang dia cuma berupa garis doang. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Suatu mesin Carnot, jika reservoir panasnya bersuhu 400, akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640, efisiensinya berapa? Nah, di sini jadi ada dua keadaan ya. Ada dua keadaan di mana ada yang T1-nya 400. Nah, ini efisiensinya 40%. Nah, ada yang T1 aksen 640. Ini efisiensi aksennya jadi berapa yang ditanya? Nah, ini kita bisa cari dari efisiensi yang awal dulu nih, cari T2-nya. Nanti T2-nya dimasukin ke rumus yang efisiensi satu aksen. Ya. Nah. Jadi rumus efisiensi itu kan 1 min T2 per T1 ya. Dikali 100%. Nah, ini 40%. 1 min 400 per T2 ya, kali 100%. Nah, biar mudah, ini persennya kita hilangkan. Ya, ini jadi 0,4 ya. 0,4 sama dengan 1 min 400 per T2. Nah, terus kita balik ya. Ini jadi ke kiri, 0,4 jadi ke kanan. Berarti ini jadi positif ya. 400 per T2 sama dengan 1 min 0,4. Nah, berarti jadinya 400 per T2 sama dengan 0,6 ya. Berapa nih? Berarti T2 sama dengan 400 bagi 0,6. Berapa coba, Cak? enam koma 666,6. Nah, kita masukin buat yang efisiensi satu aksen, berarti 1 min T2-nya segini ya, 666,6 per 640 dikali 100%. Coba berapa, Cak, ini, Cak? Kakak ada yang salah nggak? Salah masukin ini ya. Wah, salah masukin nih. Pantesan nilainya aneh. Coba bentar ya, Cak. Nih, salah masukin ini ya. T2 per T1 nih dari sini nih. Aduh, nggak teliti. Maaf, maaf. Coba ulang ya, Cak. Ini kebalik nih.
Pantesan nilainya hasilnya jadi jelek nih. Yang ini nih. Ini T2 per 400 ya. Berarti ini jadi 1 min T2 per 400. Ini di sini T2 per 400. T2 sama dengan 400 kali 0,6 ya. Berarti 240 ya, Cak. 1 min T2 per T1 aksen. Berarti jadinya 1 min 240 per 640 ya. Coba jadi berapa, Cak? Berapa, Cak? Bentar, Kak. 62,5%, Kak. Berapa? 62,5%. 62,5% ya. Oke. Mantap. Sip. Paling sampai nomor 6 dulu ya, Cak ya. Nanti Ya, Kak. yang selanjutnya bisa Ocha kerjain dulu atau nanti di pertemuan les selanjutnya aja ya. Oh ya, Kak. Ini boleh nggak, Kak, apa minta catatannya? Catatan ini, yang di whiteboard-nya. Bisa, Cak. Oke. Nanti kakak kasih linknya aja ya. Kirim ke ini ya, kirim ke WA. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup, Pak Cak? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan belajarnya sampai di sini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, Ocha. Masih, Kak. Ya, sama-sama.